Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Nabila Rizky Safiana. Saya dari kelas 02 SAKP 002 dengan NIM 2010 11 20 0414. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi. Materi yang akan saya bahas ini adalah tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Tapi sebelum kita mengetahui lebih jelas lagi apa sih itu VLOOKUP dan apa sih itu HLOOKUP, kita harus tahu dulu nih, apa itu fungsi dari lookup. Kita lihat. Fungsi lookup adalah fungsi yang berfungsi untuk membaca suatu tabel dan mengambil nilai yang diinginkan dari tabel berdasarkan kunci atau kriteria tertentu. Nah, fungsi lookup juga dapat berjalan jika dibantu dengan pembuatan tabel kunci atau tabel kriteria. Nah, harus kita ketahui juga nih, lookup itu mempunyai dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya vertical lookup, yaitu biasa disebut dengan VLOOKUP. Dan yang kedua, ada yang namanya horizontal lookup dan biasa disebut dengan HLOOKUP. Nah, sekarang saya jelasin apa sih itu VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan jika tabel yang kita buat secara vertikal atau menurun. Jadi misalnya kepala tabel atau kolomnya itu menyamping tapi isinya itu menurun ke bawah. Nah, itu biasanya disebut dengan vertikal. Di sini ada yang namanya rumus dari VLOOKUP, yang itu adalah VL sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma tabel array titik koma kolom index num titik koma rank lookup tutup kurung. Nah, di sini ada keterangannya. Apa sih itu lookup value? Yaitu bilangan atau text string yang dijadikan kata kunci atau data yang ingin kita cari. Jadi datanya itu ada di mana nih? Ada di sel apa? Kayak gitu. Terus di sini yang kedua ada yang namanya tabel array, yaitu daftar atau tabel di mana akan melakukan pencarian data, atau tabel pembantu yang berisi informasi tentang data kriteria. Jadi misalnya kita bikin tabel, itu merupakan kata kunci atau yang sering dinamakan dengan tabel bantu. Jadi tinggal kita blok aja saat kita mencari rumusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan tabel array. Dan yang ketiga yaitu kolom index num, yaitu nomor kolom pada rank table atau lokasi kolom kriteria yang dicari. Jadi kita bikin tabel, terus kita harus tahu dulu nih dia ada di kolom nomor berapa. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya rank lookup, yaitu argumen opsional sehingga dapat diisi ataupun tidak, atau data tersebut tepat atau tidak. Nah, jadi misalnya biasanya itu di akhir kita kasih angka 0 atau biasa yang disebut dengan false, dan atau kita bisa kasih angka 1 dan itu biasa disebut dengan true. Nah, lanjut, apa sih itu HLOOKUP? HLOOKUP adalah fungsi yang digunakan jika tabel yang kita buat secara horizontal atau ke samping. Jadi misalnya si kepala kolomnya itu tegak ke bawah tapi isinya itu menyamping atau secara horizontal gitu. Nah, di sini juga ada rumusnya, yaitu sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value titik koma tabel array titik koma row index num kurung buka titik koma rank lookup kurung tutup. Nah, keterangannya itu sama seperti tadi lookup value. Itu dia fungsinya, datanya itu di mana sih, kita cari di sel apa gitu. Nah, tabelnya juga sama seperti tadi, yaitu kita menggunakan tabel bantu. Nah, yang membedakan adalah row index num. Kalau yang tadi VLOOKUP itu dia kan pakai kolom index num. Nah, kita mencari datanya itu ada di kolom berapa, di kolom mana gitu, di sel apa. Tapi kalau rank index num itu adalah nomor baris pada rank table atau lokasi kolom kriteria yang dicari. Jadi kita kalau yang tadi itu kan secara vertikal, nah sekarang ini kan dia itu HLOOKUP secara horizontal. Nah, jadi kita pakai row, jadi mencari baris gitu. Rank lookupnya juga sama, kita bisa kasih false atau angka 0 dan bisa kita kasih true atau angka 1. Nah, kita next, apa sih perbedaan dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP? Nah, fungsi VLOOKUP dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal. Fungsi HLOOKUP dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. Jadi sudah jelas ya, kalau VLOOKUP itu dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel yang vertikal, tapi kalau HLOOKUP itu menghasilkan nilai pada tabel yang horizontal. Jadi sini sudah jelas bahwa VLOOKUP adalah secara vertikal dan HLOOKUP itu secara horizontal.
Ya, kita next. Di sini ada contoh tabel VLOOKUP. Saya sudah buat, dan ini di sini ada kode buku, judul novel, dan penerbit. Nah, ini yang dimaksud dengan kepala kolom atau kepala tabel yang menyamping. Jadi mereka menyamping kan. Terus ini adalah isi dari vertikal atau isi dari VLOOKUP yang dibuat secara menurun. Jadi ini adalah kepalanya dan ini adalah isinya. Jadi kepalanya menyamping, secara menyamping, dan isinya itu secara menurun ke bawah. Ini yang dimaksud dengan tabel vertikal yang memakai dengan VLOOKUP. Kita lanjut. Di sini adalah contoh tabel HLOOKUP. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu ada kode buku, judul novel, dan juga penerbit. Tapi yang membedakan adalah yang tadi VLOOKUP itu dia kepalanya itu menyamping, tapi sekarang kepalanya itu menurun ke bawah atau secara vertikal, tapi isinya dibuat secara horizontal. Jadi ini adalah gambaran tabel horizontal yang memakai VLOOKUP. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana contoh tabel dari VLOOKUP dan juga contoh tabel dari HLOOKUP. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara praktik menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, saya menggunakan Microsoft Excel 2007. Di sini ada daftar harga novel bestseller, dan di sini adalah tabel isi yang akan kita isi nanti, dan di bawahnya adalah tabel bantu yang terdiri dari kode buku, judul novel, penerbit, dan harga. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan kepala kolom atau kepala tabel yang bersifat menyamping, dan ini merupakan isinya yang dia bentuknya itu vertikal atau menurun ke bawah. Jadi kita langsung isi aja. Di sini kita isi di tabel judul novel, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya itu tadi data, kita cari nih datanya di mana, di sel berapa. Itu kita ambil yang kode buku, titik koma, tabel array itu kita ambil dari tabel bantu. Nah, kita blok dari kode buku sampai harga, terus kita F4 titik koma. Nah, kolom indeksnya ini ada di kolom yang keberapa? Jadi si judul novel ini kan ada di kolom kedua, jadi kita isi 2 titik koma 0 atau biasa disebut dengan false, kurung tutup, enter. Nah, ini kita drag ke bawah. Terus di sini kita isi yang penerbit. Sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya kita ambil dari kode buku, terus kita titik koma, tabel array-nya kita ambil dari kode buku ke harga, terus F4 titik koma, kolom indeks. Nah, si penerbit ini ada di bagian kolom yang ketiga, jadi kita isi 3 titik koma 0 kurung tutup, enter. Nah, sudah kelihatan kan isinya. Terus kita drag ke bawah, terus kita lanjut harga sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, kita ambil dari sini kode buku, terus titik koma, kita blok lagi dari kode buku sampai harga, terus kita F4 titik koma. Nah, harganya dari kolom indeks berapa? Dia ada di kolom indeks yang ke-4, terus titik koma 0 kurung tutup, enter. Nah, sudah terlihat harganya. Terus kita drag ke bawah, sudah terlihat harganya sama seperti yang ada di tabel bantu. Sekarang kita total. Nah, total ini itu dia nggak pakai VLOOKUP, tapi dia pakai sum. Jadi sama dengan sum kurung buka, kita ambil dari ini harga, terus kita kali dengan jumlah, terus kita kurung tutup, enter. Nah, totalnya sudah terlihat, tinggal kita drag ke bawah. Sekarang kita lihat judul novel sama seperti yang ada di tabel bantu, dan penerbit sama seperti yang ada di tabel bantu penerbit. Untuk harga juga sama seperti yang ada di tabel bantu harga. Jadi sudah jelas ya. Ini merupakan contoh dari cara pengerjaan rumus VLOOKUP. Sekarang kita lanjut ke
rumus lookup. Nah, di sini saya sudah membuat juga daftar tabel dari lookup untuk laporan penjualan handphone Realme oleh toko Putra Siregar. Di sini adalah tabel yang akan kita isi dan ini merupakan tabel bantunya. Nah, di sini terdiri dari nomor, kode barang, nama barang, harga, diskon, dan juga total harga. Di tabel bantu juga terdiri dari kode barang, nama barang, harga, dan juga diskon. Nah, yang tadi saya bilang bahwa lookup itu merupakan secara horizontal. Jadi kepalanya itu barisnya itu dia menurun secara vertikal ke bawah, tapi isinya itu menyamping atau secara horizontal. Oke, ini kita langsung isi. Sama dengan, karena ini lookup, jadi kita pakai rumus lookup. Sama dengan lookup kurung buka lookup value, kita ambil dari kode barang, titik koma, tabel arraynya kita blok dari kode barang sampai sini, terus F4, titik koma, row indeksnya itu kita cari dia ada di kolom baris yang keberapa. Nah, nama barang ini kan dia ada di posisi yang baris kedua, jadi kita tulis 2, titik koma, 0 atau false, kurung tutup, enter. Nah, sudah keluar di sini nama barangnya. Terus kita entry ke bawah. Sekarang kita menentukan harga, yaitu sama dengan lookup kurung buka lookup value, kita ambil dari kode barang, terus titik koma, tabel array kita ambil dari kode barang sampai dengan diskon, terus F4, titik koma, nah row indeksnya harga ini ada di baris yang ketiga, jadi kita tulis angka 3, titik koma, false atau 0, enter. Nah, ini sudah terlihat. Terus kita drag ke bawah. Sekarang kita cari diskon, yaitu sama lookup kurung buka lookup value, kita ambil dari sini kode barang, terus titik koma, tabel arraynya kita blok, terus F4, titik koma, row indeksnya diskon itu ada di baris yang keempat, jadi kita tulis 4, titik koma, 0, kurung tutup. Karena dia diskon, jadi kita kaliin dengan harga, kita kali harga, terus kita enter. Nah, sudah terlihat diskonnya, dan ini kita drag ke bawah. Total harganya itu kita tidak memakai lookup, tapi kita pakai sum, jadi sama dengan sum kurang buka harga dikurangi dengan diskon, kurung tutup, enter. Nah, sudah terlihat isinya. Lalu kita drag lagi ke bawah. Sekarang kita samakan nama barang itu sama seperti yang ada di tabel bantu, dan harga itu sama seperti yang ada di tabel bantu juga, dan diskon itu tadi dia dikaliin dengan harga, jadi hasilnya segini, dan total harga kita kurangi, jadi hasilnya segini. Nah, itu dia tadi bagaimana cara pengerjaan dari rumus VLOOKUP dan juga lookup. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan dari awal hingga akhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.